Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Ya, di kali ini edisi saya akan menjelaskan tentang stres dan gangguan kesehatan. Jadi memang benar-benar ada hubungan antara stres dan kesehatan kita. Sebenarnya apa hubungannya? Nanti Anda akan bisa lihat semua penjabaran di video Anda ini. Tapi ingat, video ini bukan pengganti dokter. Jadi, jika ada sesuatu yang sangat mengganggu Anda secara lebih serius, saya harapkan Anda bisa menghubungi dokter Anda atau ahli kesehatan yang lainnya. Ya, oke, siapkan semuanya, alat tulis Anda atau perekam atau apapun yang bisa untuk membantu Anda belajar. Ya, oke, akan saya siapkan PowerPoint-nya. Ini ya, Anda bisa lihat stres dan gangguan kesehatan. Ya. Apakah stres? Untuk pertama kalinya kita akan menjelaskan tentang apakah stres ya, dari definisi beberapa definisi yang mencakup pengertian tentang kesehatan. Yang pertama adalah stres merupakan tanggapan seseorang baik secara fisik maupun secara mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Jadi yang pertama definisinya adalah ketika itu mengganggu ya dan mengakibatkan terancaman atau ancaman kepada seseorang, maka orang itu akan bereaksi, baik secara fisik maupun mental. Ya, dari pusing sampai macam-macam ya. Jadi intinya satu, yaitu ketika dia terganggu dan terancam. Itu yang pertama ya. Yang pertama ya. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan memenuhinya. Jadi ketika kecewa, gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut, itu berdampak parah disebut stres. Kalau Anda mengharapkan sesuatu dan menargetkan sesuatu, selisihnya yang tidak tercapai itulah yang mengakibatkan stres. Dipaham ya? Jadi target itu penting sekali, mau tidak mau ya Anda realkan aja supaya mudah dicapai. Karena kalau tidak, ya itulah stres ya. Lalu yang ketiga, satu kondisi yang menekan adanya psikis seseorang dalam mencapai sesuatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut ada penghalang. Jadi ketika Anda misalnya pingin keluar, tapi kena lockdown, Anda pingin beli barang, uangnya nggak cukup, Anda kepingin pergi, tapi hujan, gitu ya. Ada sesuatu di luar kemampuan Anda yang membuat Anda tidak bisa mencapai, itu mengakibatkan stres. Jadi ada tiga ya. Yang pertama merasa diri terancam, terganggu. Yang kedua adalah ketika mengharapkan sesuatu tidak tercapai, karena dari diri sendiri. Yang satunya lagi karena penghalang yang dari sisi luarnya. Jadi itu saudara semuanya, teman-teman sahabat sehat, mengerti bahwa kondisi itu disebut stres. Ya, karena seringkali kita bisa jadi nggak mengerti. Ketika keuangan kita bagus, tapi anak kita sakit, itu sudah memicu stres. Ya, oke. Ciri-ciri stres, supaya kita itu tidak mengada-ada, harus ada satu standar ciri-ciri stres. Yang pertama, selalu sakit kepala dan sukar sembuh. Jadi sakit kepalanya itu sukar sembuh. Yang normal itu kan gampang sembuh. Jadi kalau stres, pasti berkala dan sukar sembuh. Ya. Yang kedua, mudah sakit dan sukar sembuh. Jadi gampang pilek, berjerawat, sedikit apa gitu ya. Ya, macam-macam. Ada beberapa orang itu mengalami sakit lambung gitu dan banyak hal ya, kram, berkala. Jadi sebenarnya stres itu ada hubungan syaraf yang bisa memicu beberapa organ walaupun dari pikiran. Tidak bisa fokus, fitness salah terus, nulis salah terus, apapun salah terus karena nggak fokus ya, jadi stres. Ya, stresnya ini ingat ya, karena seringkali kita hubungkan dengan gila, jadi kita malu bilang stres. Sebenarnya stres adalah sesuatu ancaman tadi. Ketika kena target waktu, Anda sudah stres. Ya, tengkuknya sakit dan pinggangnya sakit. Nah, ternyata salah satu tanda stres adalah tengkuk ya, dari leher bagian belakang itu sering sakit dan pinggangnya sakit. Rambutnya rontok. Nah, ternyata rambut rontok juga tanda-tanda stres. Ya, berapa kali banyak orang, Pak, rambutnya rontok kok nggak bisa dikasih vitamin? Ya, karena tadi stres, ya.
Jadi stresnya harus dibenarkan dulu akar masalahnya. Sekarang kita belajar namanya hipotalamus pituitary adrenal. Ini disebut satu sistem ya, bahwa ada hubungan organ hipotalamus, kelenjar ini, pituitary dan adrenal. Ketiga-tiganya ini yang satu di ginjal, yang dua-duanya di dalam kepala, otak ya, tengkorak ya. Yang Anda harus tahu ini ada hubungannya sekali. Jadi kalau Anda marah, maka beberapa syaraf tergeminus di depan wajah memberikan sinyal kepada hipotalamus. Hipotalamus memberi saran ke pituitary untuk menghasilkan epinefrin ya, itu sampai bertingkat ke norepinefrin. Lalu memberi syarat ke adrenal, di atasnya ginjal, dua itu ada namanya kelenjar adrenal, itu bisa menghasilkan kortisol. Nah, untuk lebih seriusnya, kita lihat ini. Jadi pertama kali ya, hormon ini mengeluarkan namanya adrenalin atau dikenal dengan epinefrin ya, kata lainnya epinefrin atau adrenalin. Tanda-tandanya apa? Terjadi kondisi otot Anda tegang, kejang, ya, your muscle tighten, terus your breath is faster, terenggak-enggak, sampai seperti itu dan sweat, berkeringat. Itu Anda masuk dalam kondisi fight or flight, ya, menghadapi atau melarikan diri. Itu yang terjadi ketika adrenalin dikeluarkan oleh pituitary. Lalu dikeluarkan lagi sebagai hormon susulan kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, keluar namanya glukokortikoid atau mineralokortikoid, kedua-duanya ini digabung dalam satu kondisi noradrenalin atau norepinefrin. Dalam kondisi ini, tanda-tandanya adalah increase heart rate and blood pressure. Jadi detaknya ini naik, detak heart rate-nya ini naik ya, normal 70 sampai 90, mungkin lebih dari 100 karena ketakutan. Lalu blood pressure, tekanan darahnya meningkat. Trigger the release of glucose from sugar storage. Jadi karena Anda menghadapi ancaman fight or flight, menghadapi atau lari, sedangkan Anda sedang tidak makan, maka tubuh akan mengeluarkan teori gluconeogenesis atau memecah cadangan glikogen di dalam hati dan otot. Kalau Anda makan karbohidrat, maka karbohidrat itu akan ditaruh di hati dan di otot sebagai cadangan. Dalam satu kondisi khusus, maka dia akan mengadakan satu proses namanya gluconeogenesis. Jadi dipecah menjadi energi. Tanpa sadar, selain tekanan darah meningkat, gula darah ikut meningkat. Lalu juga mempercepat laju darah. Kalau Anda tidak bisa selesaikan, maka di tingkat yang parah, stres akan mengeluarkan hormon kortisol. Ya, memberi sinyal kepada amigdala, senter ketakutan, di pusat ketakutan, dan hipokampus, ya, di mana ada satu proses belajar di sana. Ini yang paling tidak kita inginkan karena ternyata kalau kortisol sudah banjir di dalam darah kita, maka dia bisa menekan sistem imun. Nah, ini yang paling tidak kita inginkan. Jadi Anda gampang sakit nanti. Nanti untuk lebih jelasnya, jangan kemana-mana, ikuti terus seri ini. Saya akan menjelaskan dampaknya. Karena ternyata stres bisa memicu diabetes. Stres memicu darah tinggi, stres memicu daya tahan tubuh turun, dan osteoporosis, dan masih banyak. Anda lihat, juga bisa meningkatkan gula darah, menyebabkan jerawat dan obesitas. Ya, sekarang kita lihat. Loh, Pak Yohanes, apakah obesitas ada hubungan dengan stres? Banyak ya, itu di tempat kita center, banyak orang nggak bisa turun, stres tambah nggak bisa turun. Ya, sekarang lihat dampak dari stres yang berlebihan. Ya, dampak dari stres yang berlebihan. Meningkatkan gula darah. Ya, meningkatkan gula darah. Yang kedua, dia meningkatkan tekanan darah. Pak, apa hubungannya, Pak? Nanti saya jelaskan habis ini ya. Sekarang Anda lihat ini dulu semuanya. Yang pertama meningkatkan gula darah, lalu tekanan darahnya naik. Lalu berisiko osteoporosis, bahkan tulang pun bisa kena. Ya, ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan semangat yang patah keringkan tulang. Nah, jadi sebenarnya ada hubungan antara stres
patah semangat, ya, dan osteoporosis. Memicu obesitas, tadi yang seperti saya katakan ya, karena apa? Ini banyak hubungannya, salah satunya nanti Anda mau belajar, cari materi saya tentang obesitas, ya. Memicu kanker. Kanker memang banyak faktor, salah satunya yang terbesar adalah dari stres. Semakin stres, semakin memicu kanker. Melemahkan imunitas, nah ini yang paling kita nggak suka tadi, yang kita belajar tadi awal ya. Sekarang kita belajar pelan-pelan, saya akan bahas 4 saja, imunitas, darah tinggi, lalu juga osteoporosis dan diabetes, ya. Stres mampu melemahkan imunitas, itu yang pertama. Sebagai glukokortikoid tadi yang sudah kita pelajari, ya, norepinefrin, kortisol memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap respon peradangan dan sistem kekebalan. Ingat, apa tadi kortisol? Adalah satu hormon yang dikeluarkan ketika Anda stres. Kortisol atau hormon stres juga menghambat produksi tromboksana dan prostaglandin. Itu anti sakit ya. Saat terjadi radang ya dan menghambat enzim siklosigenesis serta menghambat sekresi sitokina ya hingga mengurangi jumlah kemotaksis leukosit yang terjadi pada area infeksi. Jadi sel darah putih atau leukosit adalah kemampuan tubuh, kalau nanti Anda belajar ya di sistem imunitas, saya sudah jelaskan ini, bahwa bisa neutrofil itu eosinofil, salah satu sel darah putih itu bisa lemah gitu ya. Secara umum sistem kekebalan seluler akan menurun. Jadi ingat, hormon stres sangat bisa membuat daya tahan tubuh turun. Karena itu enggak heran ya kalau anak-anak kita sudah stres, daya tahan tubuhnya turun, gampang pilek, gampang batuk, gampang sakit. Stresnya anak-anak apa sih? Ya saat ujian ya, seringkali, atau dia ingin sesuatu tidak tercapai, stres, ya gampang sakit, dari badan sakit sampai kelelahan kronis sampai macam-macam. Anda lihat ya di hipotalamus tadi kita belajar ada apa? Ada hipotalamus, ada talamus, ada macam-macam. Medula oblongata, Anda lihat yang bagian bawah, itu berfungsi sebagai pusat refleks non vital. Dia berfungsi dalam pengaturan menelan, muntah, bersin sampai tersedak. Bayangkan ya. Jadi sudah jelas di sini. Ya, semakin anak kecil itu ya, semakin stres, semakin nangis, semakin takut, semakin batuk, dan semakin stres. Ini tadi kita sudah belajar kan, di kortisol ada supresis osteoblas. Sekarang kita belajar sehat dan kesehatan tulang ya. Tadi stres dan imunitas Anda sudah ngerti. Sekarang kita belajar stres dan kesehatan tulang. Anda baca yang di bawah. Kortisol juga bisa supresis osteoblas. Apakah itu? Ayo kita lihat ya. Di dalam tulang kita, nanti Anda lihat di materi nutrisi dan kesehatan tulang ya, itu kita belajar soal osteoblas dan osteoklas ini. Osteoblas dan osteoklas, Anda lihat gambarnya, ada 2 sel di dalam tulang kita. Di tulang kita ini di dalam ada 2 sel, sebenarnya ada 3 sel ya, cuma saya bahas 2 sel ini aja. Yang osteoblas itu nambah tulang, Anda lihat yang gambar biru ya, ini yang biru ini nambah-nambah tulang, yang merah ini mengurangi tulang. Jadi yang osteoklas ini menghancurkan tulang-tulang yang lama, osteoblas itu nambah tulang. Nah, tadi kita belajar apa? Ternyata kortisol bisa menekan sistem osteoblas. Padahal osteoblas adalah yang menambah tulang. Nah, untuk lebih tajamnya kita lihat ini aja ya. Anda lihat itu yang di gambar atas itu. Itu tulang tidak ada osteoblas, ekornya ngasih tulang baru. Yang biru ya. Yang merah ini malah makan tulang. Nah, kita baca di bawah itu, dalam jaringan tulang, kortisol atau hormon stres itu meredam fungsi osteoblas untuk mengurangi pembentukan tulang baru. Ya pasti tulangnya gampang patah, semangat yang patah, keringkan tulang. Karena sifat umum glukokortikoid yang mengurangi penyerapan senyawa kalsium. Ingat ya, glukokortikoid tadi ya, di epinefrin, noradrenalin, waktu stres, dalam saluran pencernaan dan mengurangi reabsorpsi kalsium ginjal ke dalam sistem kardiovaskular dengan sifat diuretik. Keseluruhan kelebihan kortisol akan menyebabkan osteoporosis. Sudah jelas ya sekarang? Ternyata stres selain melemahkan sistem imunitas,
Stres juga bisa membuat osteoporosis, ya. Jadi sudah ngerti ya. Sekarang dua berikutnya akan menutup perjumpaan kita, yaitu tentang stres dan diabetes dan stres dan darah tinggi. Oke, sekarang saya bahas dulu yang darah tinggi ya. Stres, darah tinggi, stroke, dan jantung. Apa hubungannya, Pak? Bisa enggak kok kaget-kaget bisa kena serangan jantung? Bisa. Nah, ayo kita belajar ya sekarang ya. Kortisol, hormon stres tadi ya, ingat ya, memiliki daya serap yang sama kuatnya dengan hormon aldosteron. Saat rasio kortisol melebihi kadarnya, hormon ini menghalangi aldosteron yang bereaksi dengan pencerapannya hingga menimbulkan efek diuretik. Hal ini dapat menjadi faktor pemicu darah tinggi. Ya, jadi otomatis ya darah tinggi sama stres itu ada hubungannya sungguhan. Kortisol itu ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat medula oblongata. Di medula oblongata adalah salah satu bagian dari otak atau sumsum lanjutan ya. Kita belajar yang dari sistem otaknya berhubungan hipotalamus tadi ya, HPA, sistem HPA yang pertama tadi kita belajar. Medula oblongata sebagai fungsi pengaturan jantung yang bekerja untuk meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Lihat tuh, ada hubungannya semuanya. Jadi jantung Anda dipengaruhi dari pikiran Anda. Yang kedua, medula oblongata berperan sebagai pusat pernafasan di dua tempat dorsal dan ventral. Nah, ini simpatik dan parasimpatik ya. Intinya apa sih? Berhubungan. Lalu medula oblongata sebagai pusat vasomotor. Medula oblongata berfungsi mengontrol diameter pembuluh darah melalui syaraf simpatis dan pengukuran tekanan darah. Nanti Anda belajar ya di aterosklerosis materi saya, penyumbatan oleh lemak. Tapi yang ini bukan, pembuluh darahnya nggak ada sumbatannya, tapi mengecil menutup sendiri. Itu karena stres. Bayangkan kalau otak yang nggak dapat karena medula oblongata menutup pembuluh darah, maka ya di sana nggak dapat udara. Itu yang mengakibatkan stroke. Kalau di jantung ya serangan jantung. Sudah jelas ya. Jadi ternyata selain menekan imunitas, stres juga menekan ini menimbulkan serangan jantung, stroke, bahkan darah tinggi tadi. Ya, yang osteoporosis tadi sudah belajar kan. Nah, sekarang yang terakhir ya, kita akan bahas stres dan diabetes. Apa hubungan stres dan diabetes? Hormon stres ini meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kan hormon fight or flight. Jadi karena Anda mau fight or flight itu kan menggunakan gula. Mau lari atau mau menghadapi itu kan butuh gula. Nah, Anda sedang tidak makan, maka terjadi peristiwa gluconeogenesis atau memecah cadangan nasinya. Karena Anda makan nasi itu sisanya dicadangkan namanya glikogen itu di hati, dan yang satunya lagi glikogen di mana? Di otot. Itu dipecah walaupun Anda tidak makan bisa menghasilkan gula. Karena itu kalau Anda puasa dan tidak makan Anda kurus karena yang dimakan ototnya ya. Diperlukan bagi lintasan metabolisme tersebut, namun menghambat kinerja hormon insulin dan transporter GLUT4 yang disekresi sebagai respon meningkatnya gula darah. Bayangkan gula darah naik, tapi insulin nggak bisa masukkan dalam gula darah. Pak, apa insulin itu Pak? Anda nanti belajar ya di tentang diabetes, ya diabetes dan nutrisinya. Saya sudah bikin itu sehingga Anda bisa belajar ya. Oke ya, sudah mengerti ya. Jadi ternyata benar-benar berhubungan. Anda lihat gambarnya. Harusnya itu kan gula darah masuk. Kalau ada insulin kuning itu ya, Anda lihat insulin kuning, gula darah masuk. Tapi kalau stres, itu insulin nggak bisa kerja. Ya, saya harapkan Anda mengerti. Sekarang tips mengelola stres. Apakah tipsnya? Ya, yang pertama ibadah ya. Mau tidak mau harus ibadah. Kan Anda bisa ibadah dengan cara Anda sendiri. Yang kedua, jangan telat makan. Karena telat makan bisa menimbulkan hormon stres. Olahraga teratur bisa menekan hormon stres juga. Jadi jangan cuma jangan telat makan aja ya, tapi juga olahraga teratur ya. Lalu menonton bioskop, ini membantu. Saya kadang-kadang kalau ada bioskop bagus ya saya tonton. Ya, ya apapun ya, film kesenangan Anda itu bisa membantu Anda melupakan sedikit stres paling tidak. Menelepon sahabat, ini juga bisa membantu ya. Pokoknya cari sahabat yang bisa membuat Anda semangat. Jangan sampai Anda telepon sahabat malah stres ya.
lalu melihat hal yang lucu ya, ini saya sering ini, saya sendirian tertawa-tertawa, tapi lumayan saya bisa kerja lagi akhirnya kenapa? Karena stresnya berkurang. Ya ini buku-buku saya, Anda bisa lihat di Aku Bisa Sehat, Aku Bisa Sembuh, dan Nutrisi dan Imunitas, dan Sehat dan Panjang Umur, atau di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV, yang sekarang sedang Anda lihat ini. Ya, sungguh menyenangkan, tanpa terasa kita sudah belajar ya tentang stres. Ingat, video ini bukan pengganti dokter. Kalau Anda mengalami gejala-gejala secara fisik yang memang harus ditangani medis, silakan berhubungan dengan dokter Anda dimanapun Anda berada. Ingat, olahraga juga bisa membantu mengurangi stres ya. Jadi, tolong berolahraga yang fun, mau renang bersama, basket, badminton, atau apapun, atau fitness ya. Intinya satu, Anda harus mengendalikan. Saya tahu, stres tidak bisa dihilangkan. Stres selalu ada. Selama kita hidup, selalu pasti ada stres. Tapi ingat, stres jangan sampai mengganggu kesehatan kita. Karena Anda harus tahu, ya hidup masih harus berjalan, masih banyak yang dipikirkan, dan Anda kelola. Ya, saya percaya Tuhan akan membuat Anda melewati banyak hal yang sulit dalam hidup ini. Tetap beribadah, percaya kepada Tuhan, dan lakukan yang terbaik supaya semuanya bisa dilewati dengan baik. Salam sehat dari saya. Jangan lupa ikuti semua video kesehatan saya ya di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Ya, salam sehat dari saya.